Halo Kisanak, apakah kabar hari ini? Semoga di awal bulan segala cicilan dapat dilunasi. Siap. Dan berhubung kali ini saya akan pergi ke Barreskrim untuk menangani para afiliator, langsung saja kita ulas alur filmnya. Namun alangkah baiknya jika teman-teman menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar film ini tidak terasa membagongkan. Dan inilah dia. Film diawali dari para pasukan militer sedang menggali tanah untuk tempat pemakaman kapten mereka. Kemudian datanglah Poltak dan rekannya dengan menggunakan mobil dan langsung membuka pintu di mana Tiur dan Jack terkurung. Dan turut berduka cita atas meninggoynya mereka berdua. Di salah satu ruangan, Angel masih tetap memberikan semangat kepada Togar. Ia menyampaikan bahwa segala sesuatunya terjadi atas izin yang maha kuasa. Tidak seharusnya kita berduka dalam waktu yang cukup lama. Di balik musibah tentu ada hikmah yang dapat diambil. Film kini memperlihatkan di mana mereka semua berkumpul dalam acara pemakaman Tiur dan anaknya. Acara pemakaman tersebut dipimpin oleh Poltak. Di sesi berlangsung kawah, Togar pun muncul dan langsung mengatakan bahwa mereka telah meninggal. Hidup kita harus tetap berlanjut. Bahkan, Togar mengatakan saatnya untuk pergi ke Norwegia mengambil bibit benih. Ya, Togar telah bangkit dari masa dukanya berkat motivasi yang diberikan Angel selama berhari-hari. Alors, vivons. Qu'est-ce que je peux faire? Setelah itu, para pasukan militer juga memakamkan Kapten Parulian dengan cara militer yang dipimpin oleh Torang. Hey, fire! Fire! Reset! Arms! Setelah semua dirasa cukup, kini mereka melakukan rapat paripurna mengenai ekspedisi ke Norwegia. Dan dari hasil rapat tersebut telah ditentukan bahwa Kapten Vincent menjadi kepala tim, sementara Ines Silpi tetap tinggal di bunker. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pergi ke bandara lain untuk mencari pesawat yang mungkin masih tersedia untuk dipakai. Sesampainya di bandara, ternyata mereka tidak menemukan pesawat yang memiliki ukuran yang besar. Dan sampai di ruangan parkir pesawat, mereka hanya menemukan mobil-mobil mewah yang tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak mau menyerah, mereka pun kembali menancap gas pergi ke Bandara Soekarno-Hatta secepat mungkin dengan menggunakan mobil Mercy. Ya, akhirnya mereka menemukan pesawat dengan ukuran yang dibutuhkan. Kapten pun menyuruh mereka untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk penerbangan. Setelah semua sudah lengkap, Kapten Vincent pun menghidupkan pesawat di mana kali ini ia didampingi oleh salah satu pasukan militer yang bernama Jackson. Film kembali berpindah di dalam bunker, di mana saat Silpi dan Ines masuk ke dalam suatu ruangan, mereka terkejut, di mana saat ini Poltak, Jamet, Angel telah ditahan oleh pihak militer. Torang yang kini menjadi pimpinan langsung menunjukkan rekaman Silpi saat melakukan tindakan pembunuhan kepada Galo. Oleh karena itu, Silpi harus menerima hukuman sesuai prosedur militer. Di sini Silpi mencoba memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sepertinya, Torang tidak menerima penjelasan tersebut. Sampai pada akhirnya mereka dikumpulkan dalam sebuah kamar, menunggu persidangan lebih kancut. Kemudian seorang lelaki yang bernama James yang bekerja sebagai duta besar menyampaikan kepada mereka semua untuk tetap tenang, di mana ia akan berusaha meyakinkan pihak militer agar tidak melakukan hukuman kepada Silpi. Sepertinya sang dubes ini memiliki hati yang baik. Benar saja, saat ini James menemui Torang serta menyampaikan agar Silpi dan kawan-kawan tidak diberikan hukuman sampai Kapten Vincent bersama tim kembali. Torang yang mendengar hal itu sepertinya ogah untuk memberikan komentar. Beberapa saat kemudian para pasukan militer melaksanakan pesta kecil-kecilan dan seorang anggota militer masuk ke ruangan di mana Silvi bersama tim dikurung. Pasukan militer ini kemudian membawa Jamet dan Poltak keluar, di mana mereka berdua ingin diadu dalam sebuah olahraga tinju. Oleh karena dipaksa, akhirnya Poltak dan Jamet beradu jontos. Jamet yang tampak kesal bak diperlakukan seperti ayam aduan langsung saja menabok Torang dengan antusiasnya. Torang yang kesal diperlakukan tidak senonoh pun langsung menghajar Jamet dengan pukulan dewa.
Sampai pada akhirnya, James datang hanya memakai kolor datang melerai pertikaian. Sementara saat ini Kapten Vincent bersama tim telah mendarat di Bandara Kuala Namu, Norwegia. Tanpa berlama-lama, mereka semua langsung OTW ke bunker di mana benih tersimpan. Di saat sudah masuk ke dalam bunker, ini mereka mendapat masalah baru, di mana untuk masuk ke ruangan penyimpanan benih dibutuhkan kata sandi guna dapat membuka pintu. Dan karena mereka tidak tahu kata sandinya, akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Belum saja mereka bermimpi mendapatkan nomor togel, tiba-tiba saja seorang wanita menodongkan senjata yang membuat mereka semua terbangun serta ketakutan. Can I help you? Moroccan? Wanita yang bernama Gia ini mencoba untuk menginterogasi mereka dengan barbarnya. Kemudian Togar menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah bukan untuk membuat kekacauan. Setelah beberapa lama mencoba menenangkan Gia yang sepertinya sedang mengalami gangguan jiwa, akhirnya ia membawa mereka masuk ke dalam penyimpanan benih. Di tempat itu Gia kemudian menjelaskan bahwa ia dapat bertahan hidup di bunker karena memakan biji-bijian. Dan yang Gia tahu adalah bahwa rekan-rekannya meninggal diakibatkan oleh gas beracun. Meski Kapten Vincent bersama tim sudah menjelaskan bahwa yang membunuh umat manusia adalah paparan matahari. Film berpindah kepada orang yang asing menikmati bubur Manado tanpa kecap asin. Kemudian salah satu pasukan militer memberitahukan bahwa Jackson menghubungi pusat kontrol dan menanyakan keberadaan Ines yang seharusnya menjaga radio pada malam hari. Namun pasukan militer yang menjaga radio menjawab bahwa Ines sedang ditawan. Dan itu akan menjadi kesalahan fatal. Oleh sebab itu salah satu militer membawa Ines ke lokasi radio untuk mengatakan kepada Jackson bahwa sebenarnya keberadaan mereka semua baik-baik saja. Dan tentu di bawah ancaman. Ines, how are you? How's it going for you? But you said there was something like a problem. No. Benar, awalnya Ines mengatakan bahwa mereka semua dalam keadaan baik-baik dan tidak ada terjadi hal buruk apapun. Namun kemudian, tiba-tiba saja ia menyampaikan hal yang sesungguhnya di mana mereka telah ditahan oleh pasukan militer dan meminta Jason serta tim untuk segera kembali bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Untuk itu jangan lupa subbreaker agar tidak ketinggalan kisahnya. Dan akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.